Hello learners, balik lagi dengan Edmund Learning dan kali ini kita akan bahas mengenai Perang Surabaya. Oke guys, sebelum nonton video ini jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini untuk mendapatkan semua notifikasinya guys. Dan langsung saja kita masuk ke topik hari ini, yaitu Perang Surabaya. Oke, Perang Surabaya. Apa itu Perang Surabaya? Perang Surabaya itu adalah suatu perang yang terjadi pada 27 Oktober 1945 hingga pada tanggal 20 November 1945. Oke, jadi 27 Oktober sampai 20 November terjadi 27 Oktober hingga 20 November di Surabaya. Jadi ini semua balik lagi terjadi di Surabaya. Apa asal muasal dari Perang Surabaya ini? Apa alasan terjadi Perang Surabaya ini? Oke, pada bulan Oktober 1945, suatu pesawat Inggris terbang dari Jakarta, dari sekitar Jakarta. Oke, dari Jakarta sampai ke Surabaya. Jadi a British plane atau pesawat Inggris atau pesawat Britania terbang dari Jakarta menuju Surabaya. Dan kemudian banyak, bukan cuma satu, mungkin banyak sekali pesawat yang kemudian mendarat di Surabaya. Oke? Jadi sekutu adalah suatu kelompok yang terdiri dari Amerika dan Britania Raya. Namun sekutu yang di Surabaya ini terdiri dari Britania Raya dan Britania Hindia, yang dimana mereka itu terdiri dari 30.000 pasukan, belum termasuk dari Air Force-nya atau kekuatan udaranya atau pesawatnya, juga dari aircraft-nya, dari kekuatan kapal yang ada di air. Jadi sekutu ini dia bisa menyerang dari darat pakai tank, bisa juga dari laut pakai kapal, bisa juga yang terakhir udara, dia menyerang pakai pesawat. Oke. Ini loh, kita lihat darat, laut, udara. Lebih canggih sekutu atau Surabaya atau Indonesia. Pasti sekutu lebih canggih. Mereka punya tank di darat, di kapal, di pesawat. Sedangkan Surabaya, mereka hanya bisa berada di darat. Jadi kalau misalkan di darat, oke, di darat sini. Ini adalah Surabaya. Misalkan, oke, ini area Jawa Timur. Oke, di sini kan ada Bali. Sini Bali, sekitar sini Bali. Sini juga ada Madura kan. Oke. Sisakan ini Samudra Hindia ya, Samudra Hindia di bawah-bawah sini. Oke, kita lihat 20.000 pasukan Surabaya, juga termasuk dari peta dan kemudian pasukan rakyat Indonesia dengan Surabaya. Mereka hanya bisa menyerang di Surabaya, di darat ini doang, di darat. Oke? Ini kan Bali, itu Madura, itu Surabaya. Kita lihat sekutu menyerang pakai darat, tank di sini misalkan, di sini. Mereka gembur pakai tank di darat. Kalau misalkan mereka gagal di darat, mereka bisa pakai laut, kapal, menyerang Surabaya pakai kapal. Misalkan gagal lagi, pakai pesawat ngebom ke bawah. Pasti yang lebih canggih sekutu, punya banyak opsi, 3, darat, laut, udara. Sedangkan Surabaya hanya bisa menyerang lewat darat. Mereka hanya bisa menyerang di darat. Bisa juga mereka bantu dari Madura atau dari kota-kota lain. Tapi sedangkan itu
apabila Surabaya juga masih punya opsi seperti ini, darat laut udara, yang pasti kekuatan mereka pasti lebih kurang banyak dibandingkan Sekutu. Sekutu kekuatannya bisa sampai 40.000 pasukan, termasuk 20.000 di darat dan 20.000 lainnya, 10.000 di kapal, di pesawat. Oke? Jadi Surabaya itu juga bisa mempunyai kapasitas darat, laut, udara. Namun kalau kita lihat dari segi strategi, Sekutu lebih berpengalaman sangat banyak. Namun Surabaya juga berpengalaman. Jadi susah atau sulit menentukan Sekutu atau Surabaya. Surabaya berpengalaman karena mereka pernah melawan Belanda pada masa-masa era penjajahan. Kemudian kalau Sekutu, wah, pengalamannya sangat berpengalaman karena mereka ikut Perang Dunia Kedua. Lebih dahsyat lagi Perang Dunia Kedua, karena Perang Dunia Kedua itu terjadi di seluruh dunia. Ini ibaratkan ini bumi, ini bumi. Perang dunia berarti terjadi di seluruh dunia. Dari sini, gempur sana, gempur sini, gempur situ, gempur sana, gempur sini. Perang dunia berarti perang dari seluruh dunia menyerang satu sama lain. Entah antara Jepang dengan Amerika, entah Jerman dengan Inggris, entah mungkin Polandia dengan negara lainnya, yaitu Polandia menyerang Kroasia, mungkin Ceko menyerang yang lain, mungkin Rusia menyerang lagi ke Jerman menyerang Rusia. Itu Perang Dunia Kedua. Oke? Perang Dunia Kedua ini terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia, 6 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, yang berarti tahun 1939. Oke, saya tidak akan bahas Perang Dunia Kedua di tema hari ini karena fokusnya Perang Surabaya. Jadi saya tidak akan bahas Perang Dunia Kedua. Oke, masuk saja. Terjadi 27 Oktober Perang Surabaya dan hingga 20 November 1940. Oke. Jadi kita lihat di sini 27 Oktober dan 20 November di Surabaya. Saya ingin memberitahu bahwa apa strateginya Sekutu dalam menghadapi Surabaya ini. Oke, yang pertama saya akan kasih tahu strateginya. Jadi Sekutu, oke, pertama-tama mereka masuk ke Surabaya. Pertama-tama memantau dari pesawat. Jadi bisa melapor. Jadi pilotnya melapor. Kotanya, areanya segini, gitu mungkin. Atau mungkin mungkin bagus, mungkin areanya mereka ini gitu lokasinya. Jadi lokasinya ketahuan sama pilot, entah 2 pilot, 3 pilot, 4 pilot, 5 pilot, 6 pilot, tapi mereka lihat suasana atau situasi Surabaya. Kalau situasinya tidak memungkinkan, mereka tidak bisa nyerang. Kalau misalnya pas bener nih, perfect timing, mereka nyerang Surabaya, gempur semua. Dari laut, dari darat, udah habis. Namun kita lihat di sini Surabaya ini juga punya taktik lebih baik sebanding dengan atau seimbang dengan Sekutu. Jadi Sekutu misalkan mereka lihat laporan, mereka melapor, aduh Pak, di sini mereka semua lagi jaga-jaga, mereka semua lagi gini, ketahuan areanya gak memungkinkan untuk diserang. Makanya mungkin mantau lagi orang menyamar seperti mata-mata di situ Surabaya. Lihat mungkin kalau areanya ini bagus Pak, clear gitu. Kalau misalkan udah clear ini langsung diserang, gempur 27 Oktober. Oke? 27 Oktober ini mereka serang Surabaya dan terjadi pertikaian di sana, oke? Jadi pertikaian antara Surabaya dengan Sekutu, oke? Kita lihat di sini Surabaya itu juga memiliki kemampuan atau taktik yang tidak bisa diremehkan Sekutu. Sekutu ini meskipun punya alatnya banyak, senjatanya canggih,
Tapi sekutu juga bisa kewalahan sama Surabaya. Jadi rakyat Surabaya ini yang termasuk rakyat Indonesia bisa melawan balik sekutu. Jadi Surabaya ini tidak boleh diremehkan oleh sekutu, karena sekutu ini sudah terlalu hebat. Mereka juga nggak boleh terlalu kayak kita punya lebih hebat gitu. Sekutu juga kadang-kadang mewaspadai Surabaya karena mereka takut bahwa Surabaya bisa saja menyerang mereka kapan saja. Mungkin entah di blok A, entah di blok B, entah di mana, di kota lain mungkin. Karena mereka sudah ketahuan lihat, Belanda kena usir, Jepang kalah. Jadi mereka berjaga-jaga di Surabaya, mewaspadai situasi kota itu, oke? Mereka sudah tahu kekalahan Belanda sama Jepang waktu pada bulan Maret 1942 hingga pada bulan Agustus 1945. Mereka sudah tahu bahwa Belanda keok sama Indonesia, Jepang juga kalah sama Indonesia. Jadi dua-duanya udah keok sama Indonesia, sekutu juga sedikit takut. Namun mereka masih berani menyerang Surabaya karena mereka tahu bahwa mereka lebih senjatanya lebih lebih modern. Tapi jangan salah sangka, Surabaya berhasil mengusir sekutu pada tanggal 20 November 1945. Oke? Apa yang membuat sekutu sampai beringas sampai marah ketika pada perang Surabaya ini, pada masa kondisi perang Surabaya ini, oke? Yang pertama itu kematian Brigjen AWS Malabi pada tahun 1945, 31 Oktober. Jadi kematian Brigjen AWS Malabi di kota Surabaya dibunuh di kota Surabaya, oke? Jadi peristiwa ini kemudian memicu sekutu karena sekutu sudah mendominasi sebagian. Jadi sebagian Surabaya itu sudah dikepung semuanya. Jadi misalkan ini area-areanya sekutu, sisa Surabaya juga udah dikepung sama sekutu. Dia mau lari kemana? Kalau dia lari ke laut, kena gempur sama yang di laut. Kalau mereka misalnya lari lewat udara ke Madura, juga mereka bisa di-cut sama sekutu. Jadi sekutu sudah ibaratkan menguasai darat, menguasai laut, menguasai udara. Hebat sekutu itu. Namun akhirnya mereka berhasil dipukul mundur 20 November karena sudah banyak yang habis itu pada 19 November. Jadi rakyat Surabaya yang sudah termotivasi, sudah didukung oleh Bung Tomo dan rakyat Surabaya lainnya, juga rakyat Madura satu ditambah Jawa Timur lainnya, entah mungkin Malang, mungkin entah kota-kota yang lain, sudah digempur. Satu total mungkin mencapai 60.000, 55.000 bisa gempur sekutu. Pasukan sekutu ini juga kewalahan menghadapi rakyat Indonesia atau rakyat Surabaya. Jadi seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, rakyat Surabaya ini tidak boleh diremehkan oleh sekutu. Kalau mereka sekali remehkan, bisa-bisa Surabaya yang menang duluan dari awal, mungkin gak sampai 3 minggu 3 hari, mungkin seminggu saja Surabaya bisa menang lawan sekutu. Tapi karena sekutunya waspada, teliti terhadap Surabaya, makanya sampai bisa mencapai 24 hari. Oke? Jadi 24 hari dibayangkan perang dulu itu bisa saja memakan banyak korban. Oke. Jadi pada 31 Oktober itu Brigjen AWS Malabi tadi meninggal. Kemudian sekutu yang sudah menguasai sebagian Jawa Timur itu mengatakan dan menuntut rakyat Surabaya karena Brigjen mereka sudah tewas di sana. Jadi sekutu mengira bahwa rakyat Surabaya Brigjen AWS Malabi itu dibunuh karena mereka. Tapi kita lihat bahwa rakyat Surabaya tidak mau tidak mau dijajah kembali dan mereka ingin melawan kembali sekutu. Jadi Surabaya ini versus sekutu. Oke, kemudian kita cuplik lagi pada beberapa hari kemudian.
Jadi sekutu ini menyuruh Surabaya untuk untuk mengikuti 2 syarat dari sekutu. Yang pertama, mereka harus melapor setiap harinya pada paling lambat jam 6 kepada sekutu. Pasukan sekutu melapor entah situasi apa, mungkin itu, mungkin ini, melapor ke sekutu. Yang kedua, mereka harus melepaskan senjata mereka, memberikannya kepada pasukan sekutu. Surabaya, apakah mereka mau mengikuti syarat itu? Tidak, mereka tidak mau mengikuti syarat sekutu. Kalau mengikuti syarat sekutu, berarti sama aja mereka menyerah. Mengapa mereka menyerah? Kalau mereka menyerahkan senjata, menyerahkan senjata, bisa saja sekutu kapan saja. Kalau mereka suka, apapun yang mereka mau, kapanpun yang mereka suka, mereka bisa gempus ke Surabaya. Surabaya dia punya senjata, tidak punya lainnya, karena sudah diberikan kepada sekutu. Sekutu lebih banyak senjatanya, lebih bisa menang lawan Surabaya. Berarti Surabaya kalah kalau misalkan mereka ngikutin syarat ini. Mereka tidak mau mengikuti syarat itu. Kalau udah ketahuan, mereka bilang mau cuti atau melepaskan senjata mereka, ya sudah pasti rakyat Surabaya tidak mau. Akhirnya mereka menyerang sekutu. Sekutu yang awalnya menyerang Surabaya, sekarang kebalikannya. Surabaya menyerang sekutu. Kemudian terjadi peperangan dahsyat di Perak, di Jawa Timur. Itu banyak sekali pasukan Indonesia yang tewas, 6.000 hingga 9.000 mungkin, banyak sekali. Dan ini pada pertempuran ini di Perak ini, letaknya sekitar sini, itu dahsyat sekali perangnya, dahsyat sekali. Kemudian kita langsung masuk ke perang terakhir Surabaya, bagian terakhir, 10 November 1945 sampai 20 November 1945. Jadi 27 Oktober hingga pada 1 November ya, Dan ini 10 November sampai 20 November, Dan sebelum saya masuk tadi di Jembatan Merah juga ada pertempuran antara sekutu melawan Surabaya. Kita masuk lagi, kita ulang lagi, sekutu lawan Surabaya. Surabaya lawan sekutu, jadi di Jembatan Merah ini, di gedung Internasio ini, itu terjadi peperangan dahsyat Surabaya dan sekutu. Sekutu ingin mempertahankan gedung Internasio karena itu aset mereka, dan mereka kuasai itu karena strategis di dekat Jembatan Merah itu. Nah, di Jembatan Merah itu juga terjadi Clash of Surabaya War. Itu terjadi pada akhir September dan akhir Oktober maksudnya, yang dilakukan sekutu, Surabaya ke sekutu. Surabaya ingin merebut gedung Internasio, sedangkan sebagian besar sekutu ingin mempertahankan. Tapi akhirnya sekutu kalah, Surabaya menang. Tadi ada poin utama untuk Surabaya karena mereka sedang kalahkan sekutu. Sekutu menyerang balik lagi di Perak. Sekutu yang menang 1-1. Bagian terakhir yang ketiga, Surabaya. Pusatnya perang Surabaya. Tadi kan di sekitar Surabaya, di Perak, di Jembatan Merah, itu dekat Surabaya. Masuk Surabaya kan, di daerahnya. Tapi di pusat kota ini sekarang, saya akan bicara di pusat kota Surabaya, di titik sentralnya, bukan lagi di sekitar Surabaya, maksudnya masuk ke Surabaya, namun kayak di sekitar pusat kotanya. Kalau di Surabaya ini langsung di pusat kota, 10 November sampai 20 November. Saya akan memberitahu bahwa apa saja strategi rakyat Surabaya untuk menghadapi sekutu. Sebelum kita masuk ke dalam strateginya, pada 10 November 1945, Bung Tomo dan juga rakyat Surabaya lainnya dan pemuda Surabaya lainnya menyiarkan radio kepada kota Jawa Timur
pemuda-pemuda yang di kota Jawa Timur, oke, dan juga ke Madura, meminta bantuan kepada Madura dan Jawa Timur. Bisa dilihat bahwa jumlah Surabaya saat itu 15.000 hingga 20.000 pasukan peta dan pasukan rakyat Surabaya, jadi totalnya 20.000, oke. Sedangkan sekutu jumlahnya 30.000 hingga 40.000, belum termasuk kapal, belum termasuk pesawat, oke. Kita bisa lihat bahwa Surabaya ini sudah dalam titik akhir karena mereka harus lawan sekutu yang kekuatannya sangat mega, kekuatan mereka sangat kuat. Namun Surabaya tidak pantang mundur karena mereka didukung, disemangati, dimotivasi oleh Bung Tomo yang saat itu berbicara di radio itu mengatakan maju terus pantang mundur. Jadi mereka harus maju, entah apa yang mereka akan lawan kepada Surabaya, kepada sekutu ini, bahwa mereka harus maju terus, tidak pantang mundur. Kalau mereka mundur, itu sama saja Surabaya dikuasai sekutu. Tapi kalau mereka maju, bisa saja mereka menang. Mungkin saja sekutu lengah, mungkin saja sekutu ini terlalu senang hingga mereka sampai lengah kepada Surabaya yang masih maju terus pantang mundur. Kalau misalkan mereka lengah, Surabaya mundur dari kota mereka, langsung sekutu sudah ini mereka kira kita sudah dapat kotanya gitu, langsung selesai perjuangan rakyat Surabaya untuk mempertahankan Surabaya selesai apabila mereka menyerang. Kalau rakyat Surabaya dan lainnya itu menyerang balik sekutu, pasti Surabaya kemungkinan besar menang melawan sekutu. Mungkin saja kalau sekutu bentengnya lengah di sini, Surabaya gempur sini, lengah lagi di sini, gempur lagi di sini, lengah lagi di sini, gempur lagi, gempur lagi, gempur lagi, gempur lagi, gempur lagi, gempur lagi. Habis sekutu kalah, mereka mau duduk mana? Sudah digempur areanya, oke? Jadi saya akan beritahu tadi setelah Bung Tomo menyiarkan radio itu di Jalan Mawar nomor 4, kemudian tadi perang perak lagi di setelah perang perak itu, tepatnya di sekitar di dekat-dekat perang perak itu, kemudian masuk perang Surabaya yang paling terakhir 7 minggu, 7 hari, 1 minggu berarti 3 hari lagi berarti 10 hari, oke? 1 minggu 3 hari. Di Surabaya ini, di tempatnya di sini, Bung Tomo dan lainnya beserta dengan pemuda Madura, pemuda kota-kota Jawa Timur lainnya, rakyat Surabaya saat itu juga hingga 20 November, oke? Sekutu yang menikmati hasil kerja keras mereka, atau mungkin saat itu masih berjaga-jaga, atau mungkin sedang lengah, atau mungkin digempur saat itu 10 November sampai berlanjut 20 November. 20 November sini sekutu mundur, perang dunia selesai, perang dunia kedua. Sudah tidak ada lagi blok sentral, sudah tidak ada lagi sekutu, sudah berdamai mereka. Jadi perang dunia kedua nggak ada lagi, oke? Jadi sekutu yang menyerah, yang melarikan diri dari Surabaya, era Surabaya berhasil mendapatkan lagi kota mereka yang sudah setengahnya direbut oleh sekutu. Akhirnya dengan pidato dan motivasi dari dan inspirasi dari Bung Tomo, Surabaya berhasil menang lawan sekutu. Oke? Jadi kita harus ingat bahwa dalam kondisi kita apapun, meskipun dalam kondisi kita sehari-hari, apalagi pada saat ini, kita harus maju terus, pantang mundur, pantang menyerah, oke? Seperti yang dikatakan Bung Tomo 10 November 1945 atau 74 tahun yang lalu, Bung Tomo mengatakan hal ini. Jadi kita harus terus mengingat bahwa pidato yang dikeluarkan Bung Tomo saat itu juga untuk diri kita juga saat ini dalam kondisi kita.
kita harus maju terus pantang mundur. Oke? Jadi Surabaya berhasil menang lawan Sekutu 20 November karena mereka yakin bahwa mereka bisa menang, mereka maju terus pantang mundur. Akhirnya Sekutu menyerah, melarikan diri, kemudian perang dunia kedua selesai, dan kemudian Surabaya berhasil mendapatkan kotanya lagi. Oke? Jadi sebenarnya Sekutu itu tidak hanya menyerang di sini, ternyata mereka juga menyerang di yang pertama Ambarawa dan Bali. Oke? Jadi Bali diserang Sekutu. Ambarawa di sini, di dekat-dekat sini juga diserang. Semuanya digempur, diserang. Di Bali, di Ambarawa, sama di Surabaya. Tapi lebih hebatnya di Surabaya. Karena saya akan kasih tahu strateginya Surabaya tadi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya. Strateginya dari Surabaya adalah mereka menunggu dulu, tepatnya di bersembunyi dulu. Pasukan Sekutu mungkin sedang berjalan-jalan, mungkin sedang berbincang-bincang, mungkin ada yang berjaga, mungkin ada yang sedang mungkin makan, mungkin apa. Jadi pasukan Surabaya semuanya bersembunyi di sini kayak seperti ini. Di situ yang lain semuanya berbaris di belakang. Kalau entah di mana langsung gitu nyerang. Habis itu aduh Sekutunya ini mereka nyerang, mereka kabur ke arah kanan misalnya, langsung di belakang serang. Gitu menyerang pasukan Sekutu. Jadi strategi gitu. Mereka sembunyi dulu. Mungkin ada bangunan yang sudah mungkin runtuh atau mungkin markasnya Sekutu. Mereka sembunyi. Mereka tunggu kesempatan yang bagus untuk menyerang Sekutu. Setelah mereka nyerang, tembak gitu. Habis itu mungkin ada yang lempar granat, lempar tombak, mungkin ada yang dengan senjata mereka masing-masing. Itu kemudian Sekutu yang terganggu konsentrasinya ke beberapa pasukan, mungkin entah 5.000 pasukannya di kanan, digempur lagi dari belakang 15.000, kalah. Jadi oke, saya akan ilustrasikan dulu. Misalkan saya hapus dulu di sini karena ini di sini terlalu banyak, jadi saya hapus. Oke ya. Jadi sini Sekutu, markas Sekutu. Di sekitar ini kan, di sini. Ini pasukan Surabaya. Jadi pasukan Surabaya sudah menunggu di luar area Sekutu. Mau kemana lagi Sekutu? Dia ke kiri, misalkan sudah jalan-jalan mungkin pakai tembakan, langsung diserang dari belakang. Gitu langsung. Sekutunya kena. Mulai ke sini. Oke, ke sini. Langsung mereka kalah, kena gempur sama pasukan Surabaya. Itu strateginya. Tapi karena Sekutu juga kuat karena darat, laut, udara, apa boleh buat. Sekutu juga bertahan 1 minggu, 3 hari, 10 hari mereka bertahan. Oke? Juga di Perak itu tadi saya lupa kasih tahu, tapi saya ingat bahwa di Perak itu terjadi pengeboman yang besar ke kota itu oleh para pasukan Sekutu. Jadi Sekutu itu juga menyerang lewat jalur udara, pengeboman. Jadi bisa lihat sini pesawatnya. Mereka yang lagi bertarung di darat, semuanya karena Sekutu unggulnya di udara dan laut, mereka serang. Habis itu mereka jatuhin bom, buang gitu mungkin. Habis itu sudah perang pasti yang dikenain itu banyakannya kena yang rakyat Surabaya, karena itu kan aliansi Sekutu kan. Karena mungkin mereka yang lain kena orang mereka sendiri. Tapi mungkin saja ada yang kena. Mungkin saja pesawatnya dari Sekutu menyerang, bugum
boom gitu, mungkin boom boom gitu kan, bisa saja kena sekutu sebagian karena mereka aimingnya atau nargetingnya ke orang paket Surabaya. Jadi di PHK itu bisa saja bomnya kena sekutu karena aimingnya di Surabaya, di rakyat Surabaya maksudnya, pasti paling banyak kenanya di rakyat Surabaya. Bisa saja, tapi beberapa persen juga kena sekutu. Oke? Jadi kita lihat bahwa dalam pertempuran ini Surabaya tidak boleh diremehkan oleh sekutu. Jadi sekutu juga nggak boleh. Aduh, saya enak kita sudah menang, kita sudah ngerasain sebagian gitu. Enggak, mereka ternyata juga selama ini mereka juga menjaga-jaga, takutnya ada terjadi comeback atau epic comeback. Dan jadi Surabaya sedang menunggu rakyat Surabaya, mereka keluar langsung dicegat. Apa kamu? Lucuti senjata kamu, lepaskan senjata kamu. Habis itu setelah dilucuti baru kemudian mereka kalah sekutu di kopi itu. Oke? Sebentar. Oke, jadi tadi saya sudah bilang bahwa pasukan sekutu itu tadi, kalau misalkan mereka terlalu meremehkan atau terlalu menganggap enteng, mereka pasti sudah cepat sekali, mungkin entah berapa hari, berapa jam, berapa mungkin minggu, kalau mereka meremehkan atau menganggap enteng, mereka pasti kalah sejak lama. Mungkin sejak 30 Oktober langsung mereka kalah. Kalau mereka 30 Oktober, mungkin 20 Oktober, mungkin 25 Oktober, mungkin kapan, mungkin mereka bisa kalah siap saat. Tapi karena sekutu juga belajar dari pengalaman mereka di Perang Dunia Kedua, bahwa mereka tidak boleh anggap enteng seluruh negara atau tidak boleh anggap remeh. Aduh, negara ini, negara itu, negara ini. Nanti juga kita menang. Kalau misalkan negara itu didukung dua negara lain yang lebih kuat dari negara yang sedang sekutu, pasti kalah sekutu. Jadi sekutu itu sudah belajar pahami cara-cara mereka bertarung di Perang Dunia Kedua. Jadi ketika mendarat di Surabaya, sudah ketahuan strategi kita waktu ini. Kita ingat kalau mereka geser situ, kita serang dari sana. Kalau mereka serang situ, kita serang lagi di sana. Kalau mereka di situ, serang lagi gitu. Jadi sekutu itu sudah berpengalaman. Mereka 6 tahun berkelana di dunia dalam Perang Dunia Kedua. Apalagi pasukan sekutu itu juga melawan Jepang waktu Pearl Harbor. Ya, Pearl Harbor itu waktu perang antara Amerika Serikat atau saat itu sekutu dengan Blok Sentral waktu itu di perairan di bagian barat dari dunia ini. Jadi Amerika dan Jepang saling berhadapan di Perang Dunia Kedua. Oke? Tapi saya tidak akan bahas karena kalau saya bahas lagi mungkin sampai hari ini pertemuannya sampai 1 jam, mungkin bisa 1,5. Oke? Jadi sekutu ini tidak boleh dinamakan karena mereka berpengalaman sekali. Rakyat Surabaya juga sudah tahu sekutu ini datang dari Britania Raya, dari Britania Hindia. Jadi keduanya ini sama, Britania Raya, Britania Hindia, tapi beda nama. Jadi keduanya ini anggotanya 30.000 semuanya berpengalaman, pernah main di Perang Dunia Kedua. Tidak boleh diremehkan karena Perang Dunia Kedua perang paling bersejarah dalam sejarah. Oke? Perang Dunia Kedua lebih dahsyat dibandingkan Perang Dunia Pertama. Yang pertama itu juga dahsyat, yang terjadi pada abad 17, 18, 19 itu terjadi sekitar mungkin di beberapa abad itu. Namun saya tidak akan bahas. Perang Dunia Kedua ini terjadi 1939 sampai 1945. Jadi 1945 sudah terbukti bahwa Perang Surabaya itu kan juga 1945. Jadi 1945 sinkronisasi dengan Perang Dunia Kedua selesai. Berarti setelah sekutu bubar dari Surabaya, Perang Dunia Kedua selesai.
Berarti Perang Dunia Kedua sudah tidak ada lagi. Mereka kabur dan itu tanda terakhir Perang Dunia Kedua selesai. Pada bulan November 1945, bukan saja Perang Surabaya selesai, bukan saja Perang Ambarawa selesai, bukan saja perang yang ada di Bali selesai, Perang Dunia Kedua yang mengikut sertakan seluruh negara di dunia selesai juga. Oke? Nanti kalau lain kesempatan saya akan upload video Perang Dunia Kedua, tapi kalian semua jangan lupa untuk tonton yang ini karena ini juga penting, oke? Jadi segitu saja pelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini untuk mendapatkan semua notifikasinya, oke guys? Dan jangan lupa untuk melewatkan sesi-sesi pelajaran lainnya, dan jangan lupa untuk ikuti 14 days learning non-stop, oke? Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan kemungkinan besar nanti saya mungkin bisa upload video yang kedua, mungkin ilmu pengetahuan sosial atau mungkin matematika. Nanti saya akan kasih tahu, oke? Dan see you later guys, sampai jumpa lagi, bye.